صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Assalatu wassalamu ala khairil akhyar, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita dapat bermuajahah. Semoga senantiasa kita semua dicurahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terima kasih yang tak terhingga pada pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan para santrinya yang telah memfasilitasi acara harlah keempat rumah santri yang dihadiri oleh penasehat rumah santri Bapak Asep. Alhamdulillah, juga para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri-santri, santriawati yang cantik-cantik, dan santri putra yang tampan-tampan. Tapi ingat, kecantikan dan ketampanan, kekayaan, jabatan tidak bisa menjadi jaminan kesenangan. Karena yang bisa menjadi jaminan itu hanya satu, BPKB. Ya kan? Jadi 1 jam langsung cair. Tapi maksudnya BPKB di sini adalah berilmu, pengetahuan, keikhlasan beramal. Itulah BPKB. Berilmu, pengetahuan, keikhlasan beramal, dan itu adanya di santri. Mungkin ada yang belum tahu rumah santri. Rumah santri ini adalah pengajian kumpulan dari 9 kecamatan. Delegasinya itu pengajiannya diadakan setiap hari Sabtu 21 sekali, dan diaji 5 kitab. Rumah santri ini membangun ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Makanya tadinya mau diberi nama Balai Rombeng, tapi tidak begitu familiar. Maka dari itu dinamailah rumah santri. Rumah itu rukun menjaga ahlu sunnah dan merukun menjaga akhlakul karimah. Itu adalah ukhuwah diniyah. Sedangkan santri siap menjaga, siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. Itulah santri. Kemudian rumah santri, kenapa di rumah santri? Yang pertama adalah menjalin ukhuwah, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi ma'al jamaah, fa idza shadda syadu minhum ikhtatafathu syayatin kama yakhtatifu dhi'bu minal ghanam. Kuasa Allah, pertolongan Allah ada beserta jamaah. Maka apabila bercerai salah seorang dari jamaah tersebut, maka akan dikuasai oleh setan-setan. Ikhtatafathu syayatin kama yakhtatifu dhi'bu minal ghanam, sebagaimana serigala akan mencengkram, menguasai kambing yang terpisah dari kelompoknya. Karena sekarang ini banyak aliran-aliran yang bisa menggoyahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dijagalah dengan adanya pengajian rumah santri. Satu itu. Yang kedua, di rumah santri ini menjaga sanad keilmuan. Karena tau'an au karhan, yakdotan au manaman, diakui atau tidak, sekarang ini zaman teknologi. Jadi banyak orang-orang yang ujug-ujug menjadi pengajar,
tidak diketahui perjalanan pendidikan keilmuannya. Ternyata dia belajar dari Syekhul Gugliyah Al-Ulum Ad-Digitaliyah, jadi ilmu-ilmu digital. Padahal dalam keterangan diterangkan la taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyin wa la ta'khudul ilma minas suhufiyyin. Janganlah engkau belajar Al-Quran dari orang-orang yang belajar Al-Qurannya otodidak. Jangan engkau belajar ilmu dari orang-orang yang belajar ilmunya otodidak. Kenapa sebabnya? Tidak serta-merta kita dibolehkan untuk belajar ilmu langsung dari buku, dari internet. Sebab buku dan internet tidak bisa memberikan rasa kepada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia hendak membacakan silsilah hadiah, bingung. Wa ila ruhi Samsung A50s, wa ila ruhi Oppo. Aya nu boga HP Oppo aya. Itu HP dua merek tuh. Kalau diginiin Oppo, kalau dibalikin jadi Odo. Jadi Odo. Makanya bingung, hadorotnya kemana, sanadnya nggak nyampe tuh. Ya, maki santri-santri belajar bersanad. Dan yang ketiga, santri ini adalah mengetahui bahwasanya santri adalah multifungsi. Seandainya orang yang di pesantren tidak jadi kiai, kalau orang yang berkuliah sudah pasti jadi sarjana. Abdi disebutkan SHI, sarjana hasil infak. Maka setelah keluar ke rumah jadi PNS plus. Satu PNS-nya pagawean nyarekan santri, yang kedua PNS pagawean nerima semah. Nu kumaha we semah naon? Rupa-rupa. Tapi insya Allah santri itu dulu jualan paku, sekarang jual rambutan. Dulu santri tidak laku, sekarang menjadi rebutan. Itulah santri. Maka yang ada di sini, saya tidak mendoakan santri menjadi orang-orang kaya, tetapi saya mendoakan semoga yang hadir di sini semuanya menjadi orang-orang yang paling banyak mengeluarkan zakat. Sebab orang yang mengeluarkan zakat sudah pasti kaya, tetapi orang kaya belum tentu mengeluarkan zakat. Jangan sampai orientasi kita hanya duniawi, ngan ukur dunia, karena dunia hanya atas nama. Pak Haji Asep punya rumah ini atas nama Bapak Haji Asep. Punya mobil ini atas nama Haji Asep. Punya sawah ini atas nama Haji Asep. Kenapa atas nama? Karena kalau sudah meninggal, yang di atas cuma nama. Tidak dibawa mobilnya, tidak dibawa sawahnya, tidak dibawa rumahnya. Kalau sebatas duniawi saja, maka tentu kita akan merugi. Maka carilah dan gapailah ukhrawi, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man lam yatruk akhiratahu li dunyahu wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya karena mengejar dunianya, dan tidak meninggalkan dunianya karena mengejar akhiratnya, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka di rumah santri insya Allah dibangun segala hal, baik itu untuk kebahagiaan kemajuan duniawi ataupun untuk kemajuan ukhrawi. Makanya di rumah santri dibangun silaturahmi, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Terus dibangun sinergitas atau bahasa padewannya relasi, baik itu etik universal maupun etik parsial. Maka mudah-mudahan, mohon doa dari semuanya, dari hari ke hari rumah santri semakin hari dan semakin maju. Karena al ulama'u warathatul anbiya.
ulama pewaris nabi, pewaris para nabi. Tapi ambiyanya dijamakkan, tidak warasatun nabi. Berarti warasatul ambiya, karena nabi itu berbeda-beda, bermacam-macam. Qad khalat min qablihir rusul. Makanya kalau ada kiai seperti Kang Haji Iqbal, ngaji terus, ngajar terus, sakit terus, berarti terwarisi Nabi Ayub. Kalau ada kiai ngaji terus, ngajar terus, miskin terus, berarti terwarisi Nabi Isa. Tapi mudah-mudahan terwarisi Nabi Sulaiman dan terwarisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf karena banyak yang sakit. Sekarang ini Kang Haji Iqbal, saya sendiri sedang diuji oleh Allah, di mana saya dan dua putra saya, bahkan yang kecil sedang dirawat di rumah sakit RSUD, dan mungkin banyak jamaah yang sedang sakit. Kita sama-sama bacakan sholawat tibil kulub. Yang punya air dibuka, yang nggak punya air minta kalau ada yang ngasih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita baca aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan berkah salawat tadi Allah sembuhkan semua yang sedang tidak sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesan terakhir, santri jangan berhenti mengaji. Kullu ma yastati'u ghairuka la budda an tastati'ahu anta. Ngerti itu santri? Ngerti itu? Urang terjemahkan. What others can, you must be able to. Ngerti itu? Apa yang orang lain bisa, kamu pun harus bisa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.